Kembali lagi bersama aku Claudi, di mana lagi kalau bukan di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, tentunya hari ini Claudi akan memberikan informasi terupdate untuk viewers di rumah. Aduh, Vincent Rompis apakah terlalu sibuk ya jadi nggak ngurusin anaknya? Sampai anaknya ini jadi pembuli. Aduh, ini sih benar-benar keterlaluan ya. Apalagi bullyingnya itu sampai ke rumah sakit korbannya. Kalau misalnya udah sampai rumah sakit berarti ini bukan bully biasa ya. Kadang kan bully ini ada yang cuman kata-kata doang atau misalnya pakai fisik tapi nggak yang terlalu ekstrim. Kayaknya tapi kalau misalnya yang ini udah ekstrim sampai ke rumah sakit. Semoga korbannya ini nggak kenapa-napa dan nggak trauma ya. Jangan ditiru viewers ya. Tuh kan belum tentu anak artis yang kayaknya waduh ini tuh banyak uang orang tuanya. Di sekolah ini juga di sekolah yang keren, tapi tingkah lakunya dan mannernya, attitude-nya kurang banget ya. Jangan sampai kalian seperti ini. Tetap jadi anak muda yang baik dan juga membangun ya. Pokoknya jangan melakukan hal-hal tindakan kekerasan apalagi bullying. No, stop bullying. Tapi viewers ini beda ya. Ini adalah anak-anak artis yang ini malah dibully. Waduh, kira-kira siapa aja? Langsung aja disimak informasinya. Ini dia. King Faas, jadi dia ini anak dari Fairuz Arafiq dan ini tuh sempat heboh banget masalahnya ya. Jadi waktu itu lagi viral dikatain soal bau-bau itu loh viewers. Itunya aduh sebenarnya kalau misalnya anak ABG apalagi udah mulai beranjak dewasa, biasanya teman-temannya itu ngomongnya tuh suka sembarangan ya, suka bully-bully. Sebenarnya kalau misalnya itu menyangkut orang tua janganlah, karena kan kita harus lebih sopan nih sama orang yang lebih tua. Jangan kayak gitu, karena bagaimanapun kita berteman boleh, tapi jangan sampai bawa-bawa orang tua, itu tidak sopan ya. Kalau Claudi sih nggak akan bawa orang tuanya sih, dianya aja. Kalau dia nyebelin, rese, dianya aja yang kita enggak lah, kita kasih tahu baik-baik. Selanjutnya viewers, kalau misalnya kita tadi ngomongin ya tentang yang dibully gara-gara bau-bauan itu, ini ada Devano dan Nendra, anak dari Iis Dahlia ini. Siapa sangka sih juga pernah dibully, dimasukin ke tong sampah, terus pernah ditusuk juga pakai pensil. Itu sebenarnya ya bullying seperti itu lumayan banyak terjadi sih, tapi sebenarnya janganlah ya, karena kalau misalnya kita punya sekolahan ya, misalnya nih sekolahannya nggak ada bullying, terus rasanya tuh kita juga berteman sama semuanya, pasti lebih happy. Beban pelajaran yang begitu berat, begitu berat, rasanya nggak akan berasa karena teman-temannya itu menyenangkan. Sama nih kayak kerja. Kalau misalnya kita capek, bebannya banyak, tapi teman-temannya seru, pasti rasanya tuh nggak terlalu yang kayak stres berat. Tapi kalau misalnya kerjaan kita nggak terlalu berat, tapi teman-temannya rese, kayaknya stres banget, pengen resign ya nggak sih? Makanya itu tuh pentingnya lingkungan kerja atau lingkungan sekolah yang baik dan sehat. Buat yang masih sekolah, jangan bully-bully ya, karena itu sesuatu yang tidak baik. Selanjutnya viewers, Claudi mau kasih informasi yang viral. Kira-kira ada apa sih? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Sepasang suami istri yang beda pendapat nih. Jadi anaknya ini coret-coret motor ayahnya dan ibunya tuh kayak ya udah nggak apa-apa aja. Kalau Claudisia tidak boleh mencoret-coret apapun itu, tembok di rumah, barang-barang di rumah, kendaraan, tidak boleh ya. Karena untuk mencoret-coret itu ada tempatnya sendiri nih. Bisa di atas kertas, bisa gambar, bisa tulis-tulis. Harus dididik, kalau nggak nanti udah gedenya coret-coret tembok yang kayak di jalan-jalan itu nggak sih? Itu kan nggak boleh ya, namanya vandalisme kalau nggak salah ya. Jadi jangan, harus dididik dari kecil. Mungkin banyak yang bilang, udahlah masih anak kecil biasa. Nanti keterusan, udah gedenya nanti jadi kebiasaan yang buruk. Tidak menghargai yang namanya fasilitas umum, karena coret-coret di tempat umum. Selanjutnya viewers, Claudi juga mau kasih informasi nih ya. Ngomong-ngomong soal caleg, ini kan banyak banget ya caleg-caleg kemarin yang kampanye, membantu ini, membantu itu. Tapi lagi viral nih ya, ada yang makamnya dipindahin, bantuannya juga dipindahin, katanya ingin membuat jalanan yang lebih baik. Tapi ternyata begitu nggak kepilih, diangkut lagi. Inilah ya, makanya kalau misalnya musim kampanye kita harus benar-benar lihat nih, mana yang benar-benar peduli sama rakyatnya, sayang sama rakyatnya. Bukan hanya sekedar kampanye biar kepilih duduk di DPR, tapi ternyata itu cuman iya biar
dia itu menang dan mendapatkan apa yang dia mau. Emang sekarang jujur ada sulit sih cari yang tulus dan bener-bener kayak ingin membantu rakyat. Seperti pasangan hidup ya, sulit-sulit gampang gitu mencari yang paling cocok sama kita gitu. Tapi ya udahlah ya, pesta demokrasinya sekarang itu kemarin sudah lewat dan semoga apapun hasilnya itu yang terbaik sebagai rakyat Indonesia yang baik. Kita harus yang namanya menerima semua hasil keputusan tersebut. Semoga semuanya menjadi lebih baik dan Indonesia cepat menjadi negara maju. Semangat semuanya. Selanjutnya viewers, Claudia mau kasih informasi misteri nih. Kira-kira kali ini tentang apa sih? Yang udah penasaran jangan kemana-mana, tetap di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Viewers, kembali lagi di On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening. Kali ini Claudia mau kasih informasi tentang Begu Ganjang nih. Katanya dia itu jahat. Kira-kira seperti apa sih? Apakah dia benar jahat atau dia ini tidak jahat? Langsung aja disimak informasinya, ini dia. Begu Ganjang penunggu Danau Toba. Jadi dia itu katanya bisa menjadi jahat dan ngambil nyawa manusia. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik mundur lagi, dia itu katanya hanya muncul saat Danau Toba itu ada yang ganggu, ada yang merusak atau buang sampah sembarangan, atau mereka ada melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan di situ. Biasanya dia muncul nih untuk menjaga kelestarian dari Danau Toba tersebut. Tapi Begu Ganjang ini juga dulu pernah diperuntukkan untuk menjaga perkebunan atau apapun itu ya dari pencuri nih viewers. Jadi biar nggak ada pencuri, biar semuanya baik-baik saja. Tapi lambat laun ini dijadikan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau misalnya nih si pemiliknya ada orang yang dia nggak suka, nah dia minta tolong Begu Ganjang untuk memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Akhirnya lambat laun Begu Ganjang ini ya, kalau misalnya kita ngomongin udah misteri atau mitos, pasti dia itu melakukan sesuatu ada feedbacknya nih, ada timbal baliknya. Dia bisa minta sesuatu sampai dia bisa meminta nyawa orang-orang tersebut. Nah dari situlah dia bisa mengambil nyawa orang. Tapi sebenarnya itu karena si orang ini juga meminta sesuatu sama dia. Balik lagi, kalau misalnya pribadi kita nih pribadi yang baik, jangan minta sama yang namanya makhluk astral atau yang udah berkaitan dengan mitos atau misalnya hantu-hantu atau misalnya ya aura-aura jahat, kegelapan, itu jangan. Karena pada akhirnya pasti merugikan orang-orang terdekat kita, bahkan kitanya sendiri bisa meninggal. Jangan ya, hidup yang baik-baik aja, karena hidup itu kan cuma sementara. Dinikmati saja, di-enjoyin aja. Kalau kita udah sehat, terus kita punya pekerjaan, pokoknya kita punya teman-teman, keluarga yang happy, ya itu udah bersyukur banget ya, udah privilege. Pokoknya semuanya tetap baik-baik aja, jangan melakukan hal-hal yang buruk dan mau jalan pintas. Oke, kalau dipercaya kalian semua pasti hidupnya baik-baik saja. Informasi yang barusan menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan On Trending, obrolan yang lagi trend dan happening only on Celebrities TV. Aku Claudia pamit, bye-bye.